Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Taqwa, kelas 3. Di sini saya akan presentasi tentang memori eksternal. Baiklah, saya akan masuk ke materinya. Memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Contoh, hard disk, flash disk, floppy disk. Pada dasarnya, konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan dan bersifat tetap, non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penyimpanan permanen yang membantu RAM yang untuk mendapatkan memori murah dan berkapasitas tinggi dengan penggunaan jangka panjang. Sifat-sifat memori eksternal. Memori eksternal disebut juga second memory, memiliki ukuran volume yang relatif besar, bahkan bisa sangat besar sampai order terabyte. Digunakan sebagai strong atau gudang penyimpanan data dan program. Memiliki kecepatan akses data yang relatif lambat jika dibandingkan dengan memori seperti RAM. Ketiga, program dan data yang disimpan biasanya dalam keadaan tidak aktif, misal dalam bentuk terkompres atau bentuk zip, atau program-program yang belum diinstal. Fungsi memori eksternal bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU. Diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen, tidak diperlukan di dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh prosesor CPU. Untuk akses eksternal ini adalah CPU harus melalui pengontrol model I/O. Karakteristik magnetic disk berdasarkan head, fixes, dan movable head disk. Berdasarkan portabilitas adalah removable dan removable disk. Banyak piringan, single multiplater, permukaan multitensi single dan double single. Contoh-contoh memori eksternal adalah floppy disk, media penyimpanan data yang paling banyak dipakai pada mikrokomputer. Mempunyai nodes, tekunan atau lubang yang berfungsi untuk mencegah penulisan ke disket atau melindungi data. Perlindungan data dalam disket floppy ditanam write protection. Disket dilindungi oleh write protection ini tidak dapat ditulis oleh komputer, sehingga data yang dalam terhindar dari perubahan, terutama perubahan kesalahan dan ketikan sengajaan. Write protection ini sangat diperlukan untuk pengamanan data di dalam disket pada saat mau menjelaskan disket floppy tersebut. Untuk menjelaskan, komputer harus dilengkapi dengan disk drive. Pergerakan disk drive biasanya dipasang di bagian depan kotak komputer. Ukuran penggerakan disket disesuaikan dengan ukuran disket. Dengan demikian, disket floppy tidak bersifat tetap di dalam komputer, artinya disket tersebut harus dikeluarkan masuk oleh pengoperasian. Karakteristik floppy disk. Head, permukaan disket saat membaca ataupun menulis. Efek disketnya tidak tahan lama, sering rusak, maka dibuat mekanisme penarikan head dan menghentikan rotasi disk ketika head tidak melakukan operasi baca dan tulis. Namun akibatnya waktu akses disebut cukup lama. Contoh kedua memori eksternal adalah hard disk. Cakram keras atau disebut hard disk, disebut HD, adalah sebuah komponen yang perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Hard disk pertama kali terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki 0,6 meter dengan kecepatan rotasi mencapai 1200 rpm dengan kapasitas penyimpanan 4,4.
Harddisk zaman sekarang sudah ada hanya selebar 0,6 cm dengan kapasitas 750 MB. Gambar samping adalah gambar harddisk saat dibuka. Jika dibuka, terlihat mata harddisk pada ujung lengan bertugas untuk menempel pada piringan yang datar dan berputar. Data yang disimpan dalam harddisk tidak akan hilang ketika tidak diberi tegangan listrik. Dalam sebuah harddisk biasanya terdapat lebih dari satu piringan untuk memproses kapasitas data yang ditampung. Dalam perkembangan kini, harddisk secara fisik menjadi semakin tipis dan kecil namun memiliki daya tampung data yang sangat besar. Harddisk kini juga tidak hanya dapat terpasang di dalam perangkat internal tetapi juga dipasang di luar perangkat eksternal. Contoh ketiga memori eksternal adalah CD-ROM. CD-ROM sebuah piringan dari jenis piringan optical disk yang didapat menyimpan data. Data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. Ukuran data yang disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB sebagai media penyimpanan yang sesuai untuk menyimpan informasi yang sifatnya statis sebagai arsip, kamus, eksklusif, dan sebagainya, atau sekitar 64 halaman kertas ukuran A4 bersifat read only, hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis. Contoh memori eksternal yang keempat adalah DVD, sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data termasuk file dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. Pada awalnya adalah singkatan dari digital flash disk, namun seberapa pihak ingin kepanjangan diganti menjadi digital flash disk agar lebih jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja. Karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dicapai, sekarang nama resminya adalah DVD. Huruf-huruf resmi bukan disingkat dari apapun. Terdapat pula perangkat lunak memperbolehkan penggunaan backup DVD secara DVD cross DVD scripts. DVD-RW, cakram optik yang dapat ditulis kembali dan memiliki kapasitas sama dengan DVD-R, biasanya 4,7 GB, dikembangkan oleh Pioneer pada November 1990, telah disetujui oleh DVD Forum. Menurut Pioneer, cakram DVD-RW dapat ditulis sekitar 1000 kali sebanding sekunder CD-RW. Cakram DVD-RW biasanya digunakan untuk tujuan backup kumpulan berkas atau home DVD video recorder. Bila ada kesalahan penulisan, cakram bisa dapat digunakan dengan cara menghapus data yang salah tersebut. USB atau disebut flash disk, alat penyimpanan data memori flash disk NAS yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flash disk berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Per November 2006, kapasitas yang tersedia untuk USB flash dari 128 MB sampai 60 GB. Memiliki banyak kelebihan dibandingkan alat penyimpan data lainnya, khusus disket atau cakram. Pada alat ini cepat, kecil, kapasitas dengan lebih besar. Komponen-komponen internal sebuah flash disk: sambungan USB. Kedua, perangkat pengontrol penyimpanan massa USB. Ketiga, titik-titik percobaan. Keempat, chip flash memory. Kelima, oscillator kristal. Keenam, LED. 7, read process width. Ke-8, ruang kosong untuk chip flash memory kedua. Sekian video saya. Kalau ada kata-kata salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.